Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Rahmania dari kelas 2 D3 ITA NRP 21031211011 akan menjelaskan teori 7 dari mata kuliah basis data lanjut. Nah, di sini ada konsep dasar replikasi. Sebelumnya apa sih replikasi itu? Nah, di sini akan dijelaskan bahwa replikasi itu adalah suatu teknik untuk penyalinan dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, di sini ada studi kasus. Nah, studi kasusnya itu Anda bekerja sebagai DBA atau database admin. Nah, untuk Oracle.net. Nah, setelah Anda bekerja di sana, Anda menemukan bahwa hanya ada satu database yang fungsional dan yang sedang diakses oleh beberapa aplikasi. Nah, di sini Anda menginginkan untuk membuat replika database tersebut untuk digunakan sebagai pengujian. Di sini metode terbaik seperti apa untuk membuat replika? Nah, metode yang terbaik adalah ekspor dan import. Nah, ekspor dan import sudah disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi, kemudian data, selanjutnya prosedur dan sebagainya. Nah, untuk ekspor sendiri dia membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. Nah, file hasil ekspor ini berbentuk file binary yang disebut DMP file. Jadi file ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari dump file ke database, seperti itu. Nah, bagaimana sih implementasi dari ekspor itu? Nah, yang pertama kita buka command prompt dulu. Nah, kemudian kita ketikkan perintah exp username kemudian password @tnsname. Selanjutnya yaitu keterangannya username dan password adalah nama user di mana datanya atau tabel yang ingin diekspor dan tnsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya express code, kemudian tiger, passwordnya @belajar. Nah, muncul perintah enter array fetch buffer size. Nah, maka ketikkan 4096 kemudian enter. Nah, selanjutnya kemudian isikan nama file penampung data hasil ekspor. Contohnya di direktori C exp.dmp. Nah, kemudian tekan enter, lalu muncullah pertanyaan apakah memilih 2 itu user atau 3 atau tabel. Artinya, apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel? Nah, di sini jika ingin mengekspor user tekan U, jika ingin mengekspor tabel tekan T. Nah, kemudian setelah kita memilih kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kemudian muncul pertanyaan ekspor tabel data. Nah, yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Jika ingin mengekspor isi tabel ketikkan Y kemudian tekan enter. Nah, lalu muncul pertanyaan compress extends, maka ketikkan Y dan tekan enter. Nah, langkah selanjutnya adalah selanjutnya harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Nah, misal di Scott ingin mengekspor tabel EMP dan tabel DEP. EMP ini kalau di HR itu biasanya employees, kalau DEP ini departments. Nah, maka ketikkan satu persatu tabelnya. EMP ini kemudian enter, DEP kemudian enter dan seterusnya satu persatu. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Nah, selanjutnya bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor telah sukses dilaksanakan.
selanjutnya adalah implementasi import. Nah, pertama buka command prompt. Lalu selanjutnya ketikkan perintah emp username password @tnsname. Nah, keterangannya username dan password adalah nama user di mana kita menginginkan transfer data dari ke dalam database, dan tnsname adalah koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya IMP itu untuk mewakili kode dari import, kemudian hrhr@belajar. Nah, muncul pertanyaan lokasi file import file. Kemudian ketikkan lokasi file DMP, misalkan file DMP-nya itu ada di directory C, kemudian filenya expdmp.dat. Nah, langkah selanjutnya akan muncul enter insert buffer size. Nah, minimumnya itu 8192. Di sini Anda boleh mengisi buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisi angka default yang dianjurkan, yaitu 30720. Setelah itu baru Anda tekan enter. Nah, langkah selanjutnya itu nanti akan muncul pertanyaan lagi. Jadi list contents of import file only, maka ketikkan T ya, kita pilih tidak, kemudian tekan enter. Lalu muncul lagi pertanyaan ignore create error due the object existence. Nah, ketikkan T lagi, kemudian tekan enter. Lalu muncul lagi import grants, ketikan Y. Muncul lagi import tabel data, maka ketikan Y. Lalu muncul import entire export file. Nah, di sini apabila ingin mentransfer semua data dari isi dari file DMP ke database, maka ketikan Y. Nah, jika hanya user tertentu dan tabel tertentu, maka ketikan T, kemudian tekan enter. Nah, apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari file DMP ke database Oracle telah berhasil dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk latihan soalnya. Jadi di sini ada sintak yang sudah disiapkan, kemudian pertanyaan apa yang dikerjakan program itu. Kemudian yang kedua adalah kalau nilai variabel P gaji diberi nilai 800, 1250, 999, hasilnya itu apa? Nah, di sini itu untuk menampilkan gaji pegawai yang memiliki gaji sebesar N. Dengan N merupakan nilai yang diberikan, kemudian terdapat suatu kondisi exception, yaitu jika tidak ada data yang diperoleh, maka akan menampilkan tidak ada data. Jika yang memiliki gaji sebesar N lebih dari 1, maka akan menampilkan lebih dari 1 pegawai punya gaji itu. Jika selain di atas, maka akan menampilkan terjadi suatu kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.